Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar rapat verifikasi perkara gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Nasabah Indosuria. Sehingga kami suka tidak suka, mau tidak mau memang harus kita melakukan upaya hukum kasasi demi kepastian hukum dan demi masyarakat yang menjadi korban dari Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ini, Pak. Rumah sudah saya jual karena ditekan oleh masyarakat. Sekarang saya punya utang di mana-mana. Kasus kejahatan investasi terus-menerus berulang terjadi di Indonesia. Seakan-akan Indonesia ini menjadi surga bagi investasi bodong ya, karena begitu gampangnya nipu orang hanya di Indonesia. Baru-baru ini terjadi penipuan guys, nilainya 106 triliun. Ini dugaan penipuan terkait dengan kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Indosuria. Korbannya banyak banget, 23.000 orang. Wah, ngeri banget ini guys. Bahkan sampai ada nasabahnya yang kenipu mati. Ngeri. Menurut nasabah yang hadir di pengadilan, pihak Indosuria tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan pembayaran dan bahkan dinilai melepaskan diri dari kewajiban. Investasi bodong, saya minta bayar dihukum seberat-beratnya. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Benix. Kita kali ini akan membahas tentang kasus investasi bodong yang diduga dilakukan oleh Indosuria. Dan ini metodenya sudah berulang kali dan ini sama persis dengan kejadian 10 tahun lalu. Waktu itu klien gua kena tipu nilainya 1,6 triliun. Pelakunya Axis Asetindo, ownernya kabur ke Malaysia tahun 2013. Sekarang 10 tahun berselang, 1,6 triliun udah berubah nih. Pelakunya beda, metodenya sama. Jadi ini cuma ganti muka, strateginya sama. Inilah gue mau sharing sama lu, 5 jebakan investasi bodong ala Indosuria. Karena gue sudah identifikasi, ini semuanya pakai metode yang sama, terjadi berulang-ulang, cuma ganti casing doang. Metodenya sama persis. So, let's check this out. Yang pertama, jebakan legalitas. Nah, ini sering banget nih kejadian nih. Kenapa? Dia pakai gaya, dia pakai casing kemasan seorang ini perusahaan real, perusahaan perbankan, padahal ternyata aslinya koperasi. Nah, ini orang masih belum bisa membedakan nih, bank sama koperasi. Mereka ketipu, guys. Bank is bank, koperasi ya koperasi. Bank produknya adalah deposito, koperasi produknya simpanan. Ini dua hal yang serupa, tapi sebetulnya nggak sama. Dan orang suka banyak ketipu di sini. Yang namanya deposito itu produk asli perbankan. Tapi kalau kamu menjadi nasabah koperasi, produknya itu bentuknya simpanan. Simpanan itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan ada simpanan sukarela. Simpanan pokok itu bayarnya sekali di depan ketika kamu daftar, jadi kayak uang pendaftaran, dan ini nggak bisa kamu ambil. Kecuali kamu keluar atau berhenti jadi anggota koperasi. Simpanan wajib, sifatnya ada yang bulanan, ada per 3 bulanan atau per 6 bulanan. Dia ada jangka waktunya udah ditetapkan dan lu bayar dengan reguler. Dan ini nggak bisa ditarik sewaktu-waktu. Lu hanya bisa tarik ketika lu udah berhenti jadi anggota koperasi. Nah yang ketiga adalah simpanan sukarela. Orang suka bilang simpanan bebas. Ini lu bisa nabung kapan aja dan lu bisa narik kapan aja. Jadi sama kayak nabung di bank. Tapi tidak sama ya. Kenapa? Karena kalau lu nabung di bank, produknya ada simpanan, tabungan biasa, atau deposito, tabungan yang berjangka. Nah, ini kedua hal yang berbeda dan legalitasnya pun berbeda. Kalau kamu nabung di bank, ya kamu adalah nasabah bank itu sendiri. Tetapi kalau di koperasi, kamu adalah anggota koperasi. Nah, ini membuat begitu banyak keheranan ternyata, di masyarakat masih banyak yang belum tahu, bahwa banyak korban dari Indosuria itu yang tidak dianggap sebagai korban. Kenapa? Mereka tidak melakukan kewajiban mereka. Mereka itu tidak tahu mereka harus jadi anggota koperasi. Mereka tidak tahu mau dicatat sebagai anggota koperasi, lu harus rajin dan rutin bayar iuran yang tadi yang gue bilang. Ada simpanan wajib, lu harus bayar. Ada simpanan pokok, lu harus bayar. Kalau lu nggak bayar, lu tidak dianggap sebagai anggota koperasi itu. Nah, ini dimanfaatkan nih sebagai celah. Bagi orang-orang di luar sana udah sering banget ya kejadian tipu-tipu koperasi gayanya begini ya sama persis. So teman-teman sekali lagi mindsetnya ketika lu ada orang nawarin produk investasi dalam bentuk deposito, lu harus tanya dulu legalitasnya. Ini bank atau koperasi. Produknya sama-sama tabungan, sama-sama investasi. Ada yang jangka waktunya pendek, ada yang jangka waktunya panjang. Kalau jangka waktu panjang di bank namanya deposito, kalau di koperasi namanya simpanan berjangka.
atau si Jaka. Kalau zaman dulu ada namanya Simpedes, simpanan pedesaan. So legalitas ini penting dan kamu berhak untuk nanya. Kalau besok-besok ada orang nawarin produk investasi, kamu berhak untuk nanya. Ini legalitasnya seperti apa, PT atau koperasi. Yang kedua, jebakan logo OJK dan logo LPS. Nah, orang suka kejebak investasi bodong karena seolah-olah mereka lihat logo OJK, dikira ini pasti aman. Oh tidak, kawan. Contohnya apa? Lihat itu. Ada logo OJK? Ada. Duit lu kemana? Ya nggak tahu. Khusus untuk Indosuria, pada awalnya nih, bentuknya itu memang lembaga multifinance. Lembaga multifinance itu diatur oleh OJK. Betul. Tapi Indosuria yang diduga melakukan penipuan ini sekarang bentuknya koperasi, itu tidak dilindungi oleh OJK. Kenapa? Karena koperasi itu diatur oleh Kementerian Kemenkop dan UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Menterinya namanya Teten Mas Duki. Itu kawan baik gua tuh. Gua udah sering ngobrol sama dia waktu kita masih di Belanda. Now, ini adalah hal yang dipakai buat orang ngejebak ya. Oke, ada logo OJK, berarti oke nih. Padahal nggak ada hubungannya. Koperasi Indosuria itu tidak di bawah OJK. Lembaga keuangan yang diatur dan berada di bawah OJK, pengawasan yang bisa dilakukan oleh OJK, itu perbankan, asuransi, pasar modal, perusahaan leasing, that's it gitu lah. Tapi kalau lu ngomongin soal koperasi itu udah beda urusan. So lu jangan kejebak dengan logo OJK. Dan logo yang suka dipakai lagi namanya logo LPS. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Itu melindungi simpanan kamu. Bener nggak? Ya betul, tapi namanya simpanan. Hati-hati ya. Ini namanya agak salah nih. Orang gara-gara dibilang lembaga penjamin simpanan, berarti simpanan gue dijamin ya? Ternyata tidak, kawan. Tadi gue udah bilang, simpanan itu produk koperasi, kalau deposito produk perbankan. Nah, simpanan apa yang dilindungi oleh LPS? Ini nama-namanya memang rancu nih, bikin orang pusing. Yang dijamin oleh LPS itu ada 5 syarat, guys. Yang pertama, kalau lu nabung di bank. Jadi bank itu berada di bawah perlindungan LPS. Ada 5 syarat kalau lu mau nabung di LPS. Lu harus tercatat sebagai nasabah bank itu. Oke. Yang kedua, jumlah uang lu yang dijamin oleh LPS maksimal 2 miliar. Jadi kalau kamu nabung 3 miliar, tiba-tiba banknya lenyap, kena meteor, ownernya kabur ke planet Mars. Duit lu dijamin nggak oleh negara? Diganti nggak? Diganti, tapi maksimal 2 miliar. 1 miliar kemana? Hangus. Lalu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah bunganya harus sesuai dengan standar LPS. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini. LPS itu, kamu harus buka websitenya, www.lps.go.id. Di situ lu harus lihat kolom di sebelah kiri bawah. Di situ ada tulis dengan jelas suku bunga yang dilindungi oleh LPS. Suku bunga penjaminan LPS adalah 4%. Lalu ada bank BPR yang dijamin oleh LPS adalah 6,5%. Artinya apa? Artinya gini, kalau besok tiba-tiba ada bank, namanya Bank Somat. Bank Somat nawarin produk deposito bunganya 6%. Lu harus waspada. Kenapa? Karena bunga 6% itu jauh di atas tadi yang dilindungi LPS senilai 4%. Selisihnya itu, 2% itu sudah membuat lu kehilangan perlindungan dari LPS. Jadi ketika lu tiba-tiba lu mau nabung aja di situ, lu harus siap-siap kalau banknya kabur, duit lu nggak diganti. Kenapa? Karena bunganya jauh di atas suku bunga yang dilindungi oleh LPS. Semoga lu cukup paham dan lu harus gerak klik website yang gue bilang tadi, lps.go.id, lihat sebelah kiri, itu berubah terus, lu lihat itu. Kalau ada yang tawarin produk deposito, lu cek dulu bunganya di situ. Ingat ya, jangan lagi lu terjebak investasi bodong. Itulah yang namanya jebakan ketiga. Jebakan bunga tinggi. So, teman-teman, lu sekarang udah jelas, semua penipu metodenya sama, mereka menggaransi lu dapat bunga tinggi. Begitu pula yang dilakukan oleh Indosuria. Bunganya berapa? 7-12%. Padahal saat itu, suku bunga Bank Indonesia paling cuma sekitar 4%. So, lu harus pikir lagi, kenapa bisa ya dia kasih bunga jauh di atas suku bunga itu? Makanya lu harus ada warning sinyal nih, bahwa suku bunga tinggi itu sering dipakai oleh orang buat nipu, buat bikin investasi bodong. Tapi sekarang lu udah pinter, jangan suka terjebak dengan jebakan bunga tinggi. Kenapa? Karena bunga tinggi itu jangan-jangan tidak dilindungi oleh LPS. Yang keempat, metode jebakan investasi bodong yang udah berulang kali gue hadapin. Metode keempat ini mereka menggunakan karyawan ex-bank. Jadi jebakan karyawan bank, jebakan marketing. Jebakan keempat ini paling keren. Kenapa? Karena semua produk investasi bodong yang gue temui, mereka merekrut mantan karyawan bank menjadi anggota mereka. Banknya ada bank umum, bank BUMN, bank swasta, banyak mereka hire. Kenapa? Ada 2 alasan. Pertama, mereka punya database nasabah.
Oh ini loh orang-orang kaya, oh ini loh orang-orang yang percaya sama gue. Yang kedua adalah tadi, trust. Mereka udah sekian lama kerja di bank terkenal itu, membangun relasi yang bagus dengan nasabahnya, kemudian dia resign, nawarin produk investasi bodong. Nah, kamu harus hati-hati dengan jebakan marketing ini, eks perbankan. Ini udah terjadi berulang-ulang guys. Cuman kurang dari 10 tahun lalu ada peristiwa ini. Melinda D, marketing nih, karyawan bank, Citibank, bank ternama dari Amerika. Terbukti bawa lari duit nasabah. Berapa? Jumlahnya nggak dikit guys. Bukan cuma 2-3 miliar, no. Hampir 50 miliar dibawa kabur. Itu, dia udah punya modal itu. Modal apa? Modal database nasabah. Modal apa? Modal orang punya trust. Modal apa? Toketnya gede. Jadi banyak orang kejebak, khususnya para investor yang suka kejebak investasi bodong. Gua yakin dan percaya banyak dari kalian kena tipu karena yang jualan produk investasi bodong itu adalah mantan karyawan bank. Jadi teman-teman sekali lagi, video ini gue share, semoga lu lebih hati-hati ketika ada orang datang, bergaya seolah-olah mereka karyawan bank, pakai kemeja, pakai jas, pakai dasi, biar keren. Dan lu termakan bujuk rayu mereka karena udah terlanjur percaya. Padahal sekarang dia nggak kerja lagi di bank itu. Yang kelima, jebakan flexing. Nah ini gue bisa sharing nih, sekitar 7 tahun lalu itu gue udah juga sering ditawarin lah produknya Indosuria. Gue suka diundang tuh, seminggu sekali gue diundang datang ke gedung Indosuria yang ada di Tamrin dan jualan sama. Jebakan flexing. Nabung di Indosuria ini aman. Gedung kita ada gede banget itu di Tamrin, dekat Grand Indonesia. Bapak jangan khawatir lah, kita nggak bakal kabur. Perusahaan kita jelas. Lihat tuh gedungnya mewah, besar, tinggi. Di Jakarta, mahal. Itu jebakan flexing guys. Dan ini hati-hati. Kalau lu belajar dari kasus Doni Salmanan, Indra Kents. 1 miliar? Wah, murah banget. Jebakan apa yang dia taruh? Korbannya banyak anak alay. Jadi mereka pasang jebakan flexing yang anak alay suka. Apa? Motor sport dia taruh. Flexing pakai Lamborghini, jadi flexing yang murah-murah lah. Nah gaya Indosuria, mereka pakai jebakan flexing juga. Tapi yang ditipu, itu kan orang menengah atas, orang-orang kaya raya. So flexingnya pakai apa? Pakai gedung mewah. Flexingnya apa? Pakai kapal pesiar. Lu bayangin, mereka punya kapal The Duchess, harganya 200 miliar. Bisa muat 6 karyawan, 6 kru bro. Jadi lu bisa bawa tukang pijit, lu bisa bawa tukang masak, ada chefnya, bahkan tukang kebun lu juga bisa taruh di situ. Plus masih bisa bawa lagi 10 penumpang. Nah ini banyak nih orang suka taruh istri di situ, istri simpenan situ, istri pertama, kedua, sampai ke-10 pun masih muat. Kapal pesiar ini juga nggak main-main guys. Kapal pesiar ini didesain khusus oleh desainer ternama namanya Francesco Pascowski. Dia hanya membuat 255 kapal yang seperti ini. Jadi ini barang langka, sangat mahal, dipakai untuk flexing, ya orang kejebak. Wah hebat banget nih direksinya, jalan-jalan pakai kapal pesiar, bawa istrinya banyak banget. Banyak orang ketipu flexing model begitu. Belum lagi flexing lagi pakai jam tangan mewah, Richard Mille. Harus saya bilang Richard Mille. Harganya berapa? Bukan 100-200 juta ya jam tangan itu. Bahkan jam tangan itu ada yang harganya sampai 20 miliar. Namanya yang Black Sapphire. Lalu ada yang Blue Sapphire, harganya sampai 50 miliar. Richard Mille juga. Nah orang suka kejebak dengan ini dan berulang kali metodenya sama. Nah ini udah berulang kali gue sarankan bagi semua teman-teman investor yang punya akal sehat untuk datang ke RUPS supaya lu bisa terhindar dari jebakan-jebakan gaya hidup mewah yang tidak penting ini. Kenapa? Karena ketika lu datang ke RUPS lu bisa lihat direksinya. Dia pakai jam tangan apa? Dia pakai tas semahal apa? Jangan-jangan tasnya harga 7 miliar. Padahal perusahaannya rugi. Dia datang bawa istri berapa? Istri kedua apa istri ketiga? Udah banyak bisnis hancur. Kenapa? Karena direksinya hobinya main cewek, nambah istri, nambah simpanan, nambah koleksi mobil mewah, perhiasan mewah, jam tangan mewah, yang itu semua nggak ada hubungannya dengan berjalannya perusahaan. Nah, investor-investor tuh banyak yang tolol, nggak pakai otak di luar sana. Gue bahkan pernah ketemu orang yang kejebak, rugi dia 1 triliun lebih. Kenapa? Karena ketika diajak meeting sama orang, diajak kerjasama, orang ini datang pakai helikopter ke parkiran, nawarin proposal bisnis sama dia. Flexingnya pakai helikopter, lu bayangin akibatnya apa? Dia rugi triliunan. Jadi lu teman-teman jangan langsung kesirap bahwa kalau ada direksi pakai Rolls Royce itu hal yang baik, ada direksi pakai Hermes itu hal yang baik. Belum tentu. Lu harus lihat ada hubungan nggak dengan korelasi bisnisnya yang kita lakukan ini. Jangan sampai teman-teman, lu datang ke meetingnya Astra, direksinya Astra ternyata bukan naik mobil Toyota. Jangan-jangan dia datang pakai mobil Wuling. Akan kacau ini gitu loh. Jadi penting banget buat teman-teman lihat, oke, gue harus datang dan lihat, dan seperti apa gaya hidup direksinya, seperti apa dia menghabiskan duitnya, apakah foya-foya untuk hal-hal yang tidak penting, jangan-jangan flexing itu dipakai bukan karena perusahaannya profit,
Jangan-jangan itu duit lo. So guys, ini adalah 5 jebakan yang gue udah sharing sama lu. Metodenya sama, selalu dipakai berulang-ulang, casingnya aja yang beda. Dan terakhir, dan ini pesan gue untuk pemerintahan Jokowi. Kenapa kita harus segera berantas tingkah laku investasi bodong ini? Sekarang udah nggak bisa lagi negara tutup mata. Kalau 10 tahun lalu, klien gue kena tipu triliunan sama Eksis Asetindo, owner udah kabur ke Malaysia. Nah, lu tau lah, kantornya di mana? Lu bisa Google aja, kantornya di Plaza Semanggi. Dan lain sebagainya, ada banyak contoh di bumi ini, di Indonesia ini. Pemerintah udah nggak bisa lagi tutup tangan, tutup mata. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, ini bisa menghancurkan kepercayaan investor. Bukan hanya investor lokal, tapi investor internasional juga jadi takut berinvestasi di Indonesia. Dan ini udah ada contohnya, kejadiannya di India, Adani Group, collapse, sekarang terbukti apa nipu investor. Mereka manipulasi laporan keuangan, dibikin bagus, ternyata belakangan ketahuan bodong. Akibatnya apa? Sahamnya turun 50% lebih. Nilai perusahaan anjlok 1.800 triliun. Lu bayangin 1.800 triliun menguap, hilang, musnah. Karena orang berebutan kabur dari saham itu. Mereka nggak mau lagi, mereka nggak percaya lagi dengan bursa efek di India. Akibatnya apa? Negara pun dirugikan. Ketika orang kebawa tarik dananya, ini namanya capital outflow, kabur ke luar negeri. Rupiah, mata uang India, jatuh. So, lu bisa bayangin 1.800 triliun. Duit hancur, lebur, dan menguap, hilang. Hanya karena regulator tidak mengawasi investasi-investasi bodong semacam ini, orang-orang ketakutan, investor ketakutan. 1.800 triliun guys, itu 1/4 dari perekonomian India. Hilang. Ini ngeri. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman di pemerintahan, tolong dibantulah teman-teman kita di Indosuria ini. Dan produk-produk investasi yang lain itu tolong juga harus kita awasi. Gue yakin pemerintah tahu lah yang terbaik, dan kita berharap juga pemerintah kasih yang terbaik. Jangan lo kasih angin investasi-investasi bodong ini. Pelakunya sebetulnya udah bisa diidentifikasi dengan gampang lah. Kita sesama teman-teman investor juga tahu lah. Jangan sampai Indonesia ini terkenal sebagai surganya investasi bodong, karena semakin mudah dan begitu gampangnya nipu orang di Indonesia ini. Mulai dari Jiwasraya, Wana Arta, Indosuria, dan lain sebagainya. Please, gue sekali lagi mau bilang sama teman-teman yang investor khususnya ya, kita harus bisa lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih pasang alarm. Nah inilah guys, pentingnya kenapa kita lakukan metode investasi yang betul-betul masuk akal, yang betul-betul sesuai dengan dunia nyata, bukan percaya candlestick, bandarmologi, astrologi, ilmu-ilmu palsu, ilmu-ilmu tukang tipu. Itu nggak jelas. Gue udah berulang kali ajarkan filosofi saham yang bagus, yang baik, yang benar, dan terbukti memperkaya begitu banyak orang. Metodenya sangat mudah dan sangat bisa kamu lakukan. Ingat ya guys, orang terkaya di dunia aja namanya Warren Buffett. Dia kalau ke kantor pakai mobil yang udah bekas 10 tahun lebih. Makan makanan yang ala kadarnya, nggak perlu minum wine, champagne, nggak penting. Handphone juga handphone yang biasa banget. Baju juga baju yang standar lah, nggak perlu berlebihan. Bahkan orang terkaya di Indonesia yang punya bank BCA, kalau makan di warung biasa, tahu pong di Semarang. That's it. Nggak berlebihan, nggak aneh-aneh. Ini filosofi saham yang seharusnya bisa membantu perjalanan investasi kamu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.